Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, sahabat GPIB. Saya Pendeta Ivan Dinamika, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor. Saat ini saya berada di lahan milik GPIB Sola Gracia Bogor, di mana panitia pembangunan gedung gereja sangat merindukan untuk membangun dan mendirikan gedung gereja yang merupakan kerinduan seluruh warga jemaat Sola Gracia. Setelah 35 tahun menjadi jemaat mandiri dari jemaat GPIB Sebaut Bogor. Untuk itu saya mewakili seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat GPIB Sola Gracia Bogor memohon kepada sahabat GPIB untuk dapat turut mendoakan rencana pembangunan tersebut, baik dalam pengurusan surat izin mendirikan bangunan serta persetujuan dari pihak-pihak yang terkait, termaksud pada warga jemaat sekitarnya yang terletak di lahan gereja GPIB Sola Gracia Bogor ini, yang letaknya di Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari ini Senin 21 Agustus 2023 kita berkumpul kembali dalam ibadah Naikol GPIB. Sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita di pembaringan malam hari ini, mari kita bersama-sama mau menghayati firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dari pagi hingga sore hari, dalam seluruh rangkaian kerja dan layan yang Tuhan percayakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah dan tuntunlah kami, agar melalui tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu lah kami boleh dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seturut dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 20. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan, maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding
Katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, melihat para pemimpin Israel yang mempertanyakan otoritasnya, Yesus mengisahkan perumpamaan tentang para penggarap yang tidak mau memberikan bagian yang seharusnya diperoleh pemilik kebun anggur. Apakah komentar saudara-saudara mengenai para penggarap kebun anggur dalam perumpamaan Yesus ini? Mungkin saudara-saudara akan bergumam, nggak tahu diri. Gumaman saudara itu tepat. Dan mengapa saya katakan tepat? Karena mereka agaknya lupa, atau lebih tepat melupakan siapa diri mereka. Meskipun berstatus penyewa, mereka tidak mau membayar sewa. Bahkan mereka memukuli hamba-hamba utusan sang pemilik dan membunuh ahli warisnya. Oleh karena itulah si pemilik siap menghukum mereka. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, saat hamba pemilik anggur datang untuk mengambil bagian tuannya, ia malah dianiaya. Itu dialami juga oleh hamba yang kedua dan yang ketiga. Pemilik kebun anggur yang kemudian mengutus anaknya itu. Ternyata mereka malah membunuh anak itu. Mungkin mereka berharap jika si anak telah mati, maka tanah itu jatuh ke tangan mereka. Tentu saja pemilik kebun anggur itu tidak tinggal diam. Lalu ia datang untuk membinasakan mereka dan menempatkan orang lain untuk mengurus kebun anggurnya tersebut. Semua orang yang mendengarkan Yesus saat itu dapat menangkap maksud Yesus. Pemilik kebun dalam perjanjian lama itu adalah Allah. Sementara Israel sering disebut sebagai kebun anggur Allah. Maka jelaslah bahwa Yesus adalah sang putra pemilik kebun anggur. Ia sebagai putra Allah ada dalam posisi lebih tinggi daripada para nabi. Perumpamaan Yesus yang berakhir dengan vonis itu ditanggapi positif oleh orang banyak yang mendengarkan cerita itu. Mereka agaknya sayang dengan nasib para penggarap itu dan berharap adanya pengampunan dari sang pemilik tersebut. Namun demikian, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala yang merasa tersindir dengan perumpamaan itu malah makin membenci Yesus. Bahkan mereka merasa mereka lah yang dimaksudkan dengan para penggarap kebun anggur itu. Namun bukannya bertobat, mereka malah berupaya menangkap Yesus
tindakan itu sejatinya makin menegaskan bahwa mereka lah para penggarap kebun anggur itu dalam dunia nyata. Tampaknya para ahli Taurat dan imam kepala juga sudah lupa diri. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, sebagai sang pencipta dan sang pemilik kebun anggur, Tuhan tahu semua tentang hidup kita. Bahkan apa yang ada di hati dan pikiran kita yang tidak terlihat, Tuhan pasti melihatnya dengan jelas. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tuhan mencatat, Tuhan menghitung, menimbang, dan senantiasa memeriksa kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Sama halnya dengan para penggarap kebun anggur tadi. Dengan terus menempel kepada Tuhan, telah mengikuti setiap firman Tuhan yang merupakan rema yang Tuhan sampaikan, maka sudah pasti hidup saudara dan juga saya, bahkan kita semua, akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Karena setiap perkataan, tindakan, pikiran, dan waktu kita, maka kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan yang mengetahui segalanya. Dan hendaknya setiap berkat yang dipercayakan, baik harta maupun jabatan dan lainnya, mari kita pergunakan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kita bisa memberi pertanggungjawaban di hari penghakiman di hadapan Yesus di tahtanya yang agung, yaitu takhta pengadilan Kristus. Mari kita baca firman Tuhan yang dapat menjadi landasan untuk kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Bila semua laku hidup kami sebagai hamba-Mu, kami telah mendukakan hati Tuhan. Secara khusus dalam setiap kehidupan, dalam tugas kerja dan pelayanan kami. Oleh karena itu Tuhan, mari bimbing kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Agar ketika kami diberikan tanggung jawab penuh dalam menjalankan, melaksanakan setiap kehidupan kami, mari Tuhan ajarkan kami supaya kami dapat melakukannya seturut dan kehendak Tuhan, dan kami dapat mempertanggungjawabkannya Tuhan melalui setiap kehidupan kami, dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa di sorga,
ketika kami hendak beristirahat tidur malam hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Lewat tidur malam kami, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, rintangan bahkan maut sekalipun Tuhan. Agar kami boleh beristirahat tidur, boleh membaringkan tubuh kami. Dan esok pagi Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk dapat melanjutkan setiap kehidupan dalam kerja dan layan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dengar dan sempurnakanlah doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah Naikol di malam hari ini. Salam sehat selalu bagi kita semua, sahabat GPIB, dimanapun saudara berada. Shalom.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.